Selanjutnya roh orang kafir, roh orang zalim, roh pendurhaka mak, pendurhaka bapak, pemakan riba, pezina kesana kemari, roh para koruptor, roh para pencandu narkoba, barang-barang haram, roh orang-orang yang sering mempermainkan sholat, roh orang-orang yang masih suka menggunjing kesana kemari, menghibah kesana kemari, mengadu domba kesana kemari. Roh orang-orang macam ini, Pak, lihat nanti di kitab, lihat nanti di kitab nasib para pengadu domba. Rohnya para pengadu domba, rohnya para penggunjing kesana kemari, rohnya para pemakan riba, rohnya para pezina. Lihat bagaimana Rasulullah menceritakan. Insya Allah nanti akan kita terangkan dalam episode tentang peristiwa-peristiwa alam kubur, ya. Sekarang kita fokus tentang perjalanan roh. Kita lihat kaum muslimin yang kami muliakan, saat orang kafir akan meninggal dunia, malaikat turun, jumlahnya sama, 70.000 malaikat. Tapi kata Rasulullah, malaikat yang datang ini tidak satu pun dari mereka yang berwajah bagus. Wajahnya rusak dan betul-betul sangat, dari matanya tegang, nampak betul kebuasan, nampak betul kebencian, ya, wajah benci kepada yang akan didatang itu nampak betul. 70.000 malaikat datang dalam bentuk sorotan mata yang sangat tajam penuh kebencian, bibir yang sedikit pun tidak ada kesenyum, ya senyum tidak ada, sementara mukanya rusak. Malaikat ini turun. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketika itu si orang zalim, orang fasik, orang munafik ini mulai merasakan ketakutan. Siapa nih? Kenapa begini banyak? Mau ngapain mereka? Mau ngapain mereka? Kaum muslimin turun. Selesai turun, langsung satu orang yang paling garang wajahnya, yang paling kejam bentuknya, keluar dari tengah-tengah mereka dan langsung sampai di kepala orang yang zalim ini, memasukkan langsung jarinya ke dalam mulut. Coba Pak, dalam hadis Nabi mengatakan malaikat ini langsung masukkan jarinya ke dalam mulut, ya. Setelah itu mulai disentak. Keluar kamu, hai musuh Allah. Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarlah kamu wahai jiwa yang kotor, jiwa yang menjijikkan. Wahai jiwa yang menjijikkan, keluar. Saat itulah dihantam dadanya, dihantam lambungnya, dihantam punggungnya, dan ditepuk kepalanya agar mengeluarkan roh ini. Pak, Bapak pernah nggak ngelihat atau ngerasain gimana dicakar kucing sementara kucingnya nggak mau melepaskan cakarannya? Sakit, Pak? Sakit. Sekarang coba bawa kucingnya ke lantai 5. Bapak dengan tangan yang tidak usah pakai sarung tangan, ya, bawa kucingnya ke lantai 5. Kemudian lepaskan tuh kucing, ya. Yang terjadi gimana kira-kira? Kuku kucing itu kan segera masuk ke daging Bapak, betul tidak? Setelah itu Bapak paksakan juga melepaskannya ke bawah. Apa yang terjadi? Di bawahnya nggak daging Bapak? Pasti, Pak, di bawahnya daging Bapak. Sakit lah, itu baru sekedar kuku kucing. Yang kucing itu takut mau dilepaskan. Begitu juga dengan roh orang munafik, roh orang fasik, roh orang fajir, orang zalim juga takut lepas dari jasadnya ini. Sebab apa? Dia sudah dikasihkan lihat apa yang akan dihadapinya nanti. Pemandangan neraka yang di dalamnya ada sel penyiksaan. Di gerbang sel itu adalah atas nama dia Zulkifli. Siapa tadi? Fikri. Sama. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kamu hari ini melainkan namanya sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Satu bangunan atas nama dia sudah disiapkan di dalam surga. Di waktu yang sama setiap kita juga sudah disiapkan oleh Allah tempatnya di dalam neraka atas nama dia.
nama saya hari ini sudah tertulis dalam neraka, Pak. Nama saya di waktu yang sama juga sudah tertulis di dalam surga, sama-sama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu keadaan semakin menakutkan. Baik, keadaan semakin menakutkan. Setelah dikasari satu persatu mau melepaskan cengkramannya, ditarik terus oleh malaikat dengan siksaan yang teramat sangat berat. Inilah dia kemuncak dari sakit. Bapak Ibu pernah melihat bagaimana orang yang sakarat? Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melihat orang zalim sakarat? Ada nggak yang pernah? Coba. Ada yang pernah dekat nggak orang zalim yang sakarat? Hah? Bapak Ibu, orang zalim yang sakarat itu menjijikkan. Saya baru satu kali dekat dengan orang zalim yang anti sholat, mempermainkan syariat, mati. Baru satu kali saya merasakan seumur hidup. Wih, menjijikkan. Ya Allah, ngerinya tuh sakarat, ngeri banget. Badannya tegang-tegang, ya. Sementara dadanya melengkung seperti ini, kepalanya di bawah, kebayang Pak? Ya. Ya, kemudian kakinya seperti betul-betul tersiksa, masya Allah. Nah, kaum muslimin, akhirnya keluarlah roh ini. Setelah keluar roh tersebut, langsung dibelasah oleh 70.000 malaikat. Nggak pakai dimandiin, langsung dibungkus dengan kain kasar yang sangat busuk. Setelah itu diseret seperti nyeret bangkai yang nggak pantas menuju ke lapisan langit dunia yang pertama. Setelah itu di stop oleh malaikat. Alangkah busuknya yang kalian bawa ini, siapa? Maka dia jawab, fulan bin fulan, ahli zina. Fulan bin fulan, orang yang suka mempermainkan agama. Fulan bin fulan, orang yang suka mendurhakai kedua orang tuanya. Fulan bin fulan, pemakan riba. Oh, fulan bin fulan, bla bla bla, dan seterusnya. Maka sorry, pintu gerbang tidak bisa kami buka untuk yang seperti ini. Ditahan dia, Pak. Jangankan untuk mendapatkan perlakuan sholat, disolatkan oleh malaikat, ya. Baik ketika dia baru saja meninggal, di lapisan langit dunia juga tidak, apalagi kedua dan ketiga seterusnya. Lapisan langit yang pertama saja dia sudah ditolak, lalu campakkan dia kembali ke bumi. Masya Allah. Sampai di bumi lah. Biasanya kalau keluarga orang kayak gini kan biasanya awam juga kan. Tunggu dulu anak dari Amerika pulang, dia lagi pesan tiket pesawat, nunggu sehari semalam, kadang-kadang nunggu 2 hari semalam. Betul tidak? Ya Allah, makin tersiksa dia, kayak orang masuk ke laut terombang-ambing, padahal sudah membutuhkan orang yang segera menyelamatkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya setelah dimasukkan jasad ke dalam liang lahat, ruhnya pun disatukan. Saat itu 2 malaikat datang bertanya, "Ma rabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu an hadzal rajul?" Tidak satu pun dia mampu menjawab. Dia, kalau orang munafik hanya begini, ini hadis Pak ya Bu, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia tidak mampu menjawab. Tetapi ketika ditanya, apakah pendapat engkau tentang laki-laki ini? Kalau orang munafik jawabnya begini, qala an-nas annahu kadza fa aqulu mithla ma yaqulun. Orang berkata dia itu adalah begini, saya katakan juga seperti itu. Hanya itu dia mampu jawab. Kemudian datang suara dari langit, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan mencelanya dan berikan kepadanya jatah yang telah dijanjikan untuknya. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah, lihat ke sebelah kanan. Nah, kalau ini orang kafir, orang zalim, sebelah kanan dulu disuruh lihat. Ketika dia lihat surga ada namanya, ingin loncat Pak, ingin lari. Ditanya malaikat, mau kemana? Situ katanya. Seharusnya itu yang telah dibuatkan oleh Allah, yang harusnya kamu isi. Tapi karena kamu memunggungi Allah, karena kamu membelakangi agama Allah, karena kamu memperturutkan hawa nafsu kamu, maka tempat ini telah di-close untuk kamu. Dia pun mulai lemas,
Lihat ke sebelah kiri kamu. Setelah diperlihatkan, yang terlihat adalah pemandangan neraka, ada namanya seperti yang dia lihat waktu dia akan sakarat. Maka ketakutannya makin jadi-jadi. Lalu apa kata malaikat? Jangan cemas, kamu baru akan masuk ke sana dan merasakan segala fasilitasnya yang ada di dalam setelah kiamat. Disitulah dia berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, tundakanlah kiamat, lamakanlah kiamat. Karena dia takut langsung dimasukkan ke tempat yang dikasih lihat untuknya, bahwa dialah penghuninya. Terakhir Bapak Ibu, akhirnya orang ini diseret ke bawah. Diseret ke bawah, masuk ke, di sini namanya asfalas safilin. Asfalas safilin. Dia digabungkan dengan ruh para durjana, penjahat-penjahat, kafir-kafir, munafik dan lain-lainnya, digabungkan dan disiksa. Berbagai macam jenis siksaan menjadi tanggungan sesuai dengan kadar dosa yang ia buat di dunia. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sambil nunggu kiamat disiksa. Bil ghuduwi wal asal. Dia disiksa pagi dan petang hari. Dia disiksa pagi dan petang hari. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, kalau nggak salah masih di Masjid At-Taqwa ketika itu ya, saya pernah cerita, dan cerita ini bermula dari wafatnya tetangga saya. Saya yang selenggarakan, memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, lihat, ini musola, ya, ini tempat pekuburan, ini jalan, ini juga jalan. Nah ini sawah, ya, ini sawah. Bapak Ibu, setelah dia disolatkan, dia pun dibawa kemari. Kuburannya tuh di sini, ya, kuburannya di sini. Kemudian waktu dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat, dari sela-sela kaki kami kan, saya posisi saya berdiri sini, ini banyak nih keluarganya mengelilingi sini kan. Nah dari sela-sela kaki kami menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya, panjangnya mungkin ada 3 meteran. Ular itu datang di sela-sela kaki kami. Bapak Ibu tahu kalau ular ngelihat orang, satu orang saja dia lari, betul nggak? Kalau ini enggak, malah kaki kami dia berjalan tanpa rasa takut. Kemana dia mengarah? Ke arah kuburan ini. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat, ular langsung menjerit-jerit, ya. Gimana nggak menjerit? Ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa Pak, ya kan? Ini enggak, dia tanpa takut tuh ular menuju ke arah kuburan, langsung menjatuhkan dirinya ke dalam. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, ular begitu besar masuk, otomatis 3 orang yang di dalam itu yang memasukkan ini main lempar aja langsung ke dalam, ya, nggak sempat lagi diatur segala macamnya, lempar. Aneh Pak Ibu, nggak siapa yang diganggu oleh ular itu, tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi, ya, langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah, standby di situ, kayak mau ngapain, kayak kami juga nggak tahu, langsung masuk itu standby, dikasih papan langsung naik, orang ini naik ke atas, langsung dikubur. Anaknya pada nangis, istrinya nangis melihat kejadian itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, sorenya datang adiknya mengantarkan amplop ke saya. Untuk apa? Saya bilang, karena Ustadz telah mampu membantu menyelenggarakan jenazah abang saya. Berikan pada anaknya, anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga, muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu minum-minuman keras. Jadi udah lama meninggalkan sholat dan mencandu
miras. Oh, gitu. Ya, pantesan waktu saya mandiin, nggak usah saya cerita deh. Waktu saya mandiin, pokoknya enak saya ngeliatnya, Pak. Baik. Waktu di kapani juga, baik. Esoknya lah, ini dia puncak cerita kita. Esoknya datang tetangga saya. Jadi rumah saya itu di sini. Ini kira-kira 300 meter lagi ke sana. Nah, ini rumahnya dia. Ini ada gang lagi. Ini rumah saya. Nah, ini rumah tetangga saya yang satu lagi. Nah, tetangga saya ini dia membuat tempe dan tahu toge, ya, dijual ke pasar sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi, Pak? Bendi tahu? Delman yang pakai kuda, ya. Biasanya dia berangkat tuh 3:30 subuh, udah berangkat ke pasar. Pulangnya jam 9, jam 10. Ingat ya, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang disiksa. Pas lewat sini, kudanya langsung ngamuk. Kuda delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan kuda itu hampir meloncat ke sawah, ya. Untung sopir delman ini segera loncat dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si sopir delman ini? Kuda melihat antu. Ini mencari antu mah. Masa antu di waktu duha? Baik kaum muslimin, selanjutnya sampai di rumah, dia langsung gedor pintu rumah saya. Dia langsung gedor. Jam 10-an saya ingat dia ngedor pintu rumah saya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan, di muka kuburan itu kuda yang saya tunggangi ngamuk. Ya, Delman saya tunggangi ngamuk. Kata si sopir Delman, dia ngelihat hantu. Saya katakan, pertama, nggak ada hantu. Yang kedua, kejadian seperti ini terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi unta bersama para sahabat. Nabi lihat kuburan. Ternyata unta Nabi langsung mengamuk, ya. Bukan mengamuk sebenarnya, tapi ketakutan. Nabi segera turun, lalu untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, kalian tahu ini kuburan siapa? Maka kata sahabat, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan fulan bin fulan dari kabilah anu. Kalau yang ini kuburan fulan bin fulan dari kabilah anu. Kata Nabi, ketahuilah oleh kalian, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Ingat ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, orang yang diazab di alam kubur, selain jin dan manusia dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah, kata Nabi, kalau aku doakan kepada Allah agar kamu mampu mendengarnya, pasti kamu akan pingsan kalau nggak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa, bagaikan pakai mic, Pak, ya. Wah, macam-macam jenis siksaannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, seandainya diizinkan oleh Allah, Nabi mendoakan, kita nggak akan tenang hidup nih. Sebentar kaget, ya. Kalau nggak mati pingsan paling tidak, kata Nabi, saking hebatnya. Lah, onta, kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kaum muslimin, lalu saya katakan, ya sebenarnya satu kampung ini tahu kok yang meninggal ini memang pencandu, ya, dah lama meninggalkan sholat dan udah lama cekek botol, mati dalam keadaan seperti itu. Man laqiyallah wa huwa mudminul khamri laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah sementara dia masih mencandu khamar, mencandu barang-barang haram itu, dia berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nah inilah dia tentang sakaratul maut dan perjalanan roh. Dia disiksa. Apa model siksaannya? Kenapa dia harus disiksa? Ya, semuanya akan menjadi kajian kita dalam pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala, sampai ketika kita membicarakan tentang padang mahsyar sesuai yang ada di sini. Coba Ibu lihat kembali. Jadi urutan kita baru sekarang selesai alam kubur. Besok ini pertemuan kita khusus alam kubur, ya.
pembahasan kita berikutnya adalah alam kubur. Karena kitab sudah ada di tangan, tolong diawali dulu dengan membacanya. Insyaallah bahasanya mudah, ya, dalil-dalilnya jelas dan terang. Kemudian enak kalau diskusinya juga banyak hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan tambahan, insyaallah bisa didiskusikan. Demikian dari kita sampai saat ini. Silahkan kalau ada tanya jawab, kita akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Silahkan. Oh, sebentar. Sini ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa tolong dijelaskan kembali posisi jenazah di liang lahat? Apakah wajahnya saja dihadapkan ke sana atau bagaimana seluruh tubuhnya? Lambung kanannya, ya, dadanya, perutnya menghadap ke arah kiblat, bukan hanya wajahnya saja. 2. Surga ada tingkatannya. Bila seseorang ditempatkan di tingkat terbawah surga, apakah itu untuk selamanya atau bisa naik tingkat lagi? Insyaallah dia bisa naik tingkat kalau ada orang di tingkat atas itu kenal dengan dia dan menolongnya, ya, bisa. Makanya perbanyak teman dari orang soleh. Orang soleh itu bisa menolong kita nanti pada hari kiamat, ya. Oke. Juga kalau seandainya ada keluarga kita yang ternyata keluarga itu masya Allah, ada yang hafiz Quran, ada yang ulama, ada yang apa, syahid, apa semacamnya, ya, kebaikan mereka di dalam surga, minta agar ditingkatkan kepada pokoknya istri nih, istri di surga ke paling bawah, suami di surga pertengahan, ya, sama-sama dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sang suami ini kesempatan untuk membawa istrinya ke dalam tingkatan yang dia punya. Wallahu alam. Makanya carilah suami yang soleh, istri yang solehah. Baik.